Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Melta di pembelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengumpulkan informasi terkait percobaan perubahan wujud dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan panjang dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan dengan benar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan masa. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa anak-anak gunakan. Contoh lainnya seperti tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang nanti disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring sehingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Di sini ada gambar, itu contoh yang menunjukkan bubur kertas. Nah, setelah ini ada video pembuatan kertas. Nanti anak-anak bisa membuka video ini ya. Proses pembuatan kertas. Pohon di hutan ditebang. Kemudian kayunya dipotong-potong dan dikirim ke pabrik pembuatan kertas untuk diolah. Di dalam pabrik, kayu-kayu tersebut dihancurkan, kemudian diproses menjadi bubur kertas atau pulp. Nah, bubur kertas inilah nanti akan dicetak dan dipadatkan dengan mesin sehingga membentuk gulungan-gulungan kertas yang siap dipakai. Seperti yang kalian tahu, kertas dibuat dari kayu atau pohon yang ada di hutan. Satu pohon bisa menghasilkan 16 rim kertas. Dan satu pohon juga menghasilkan oksigen untuk 3 orang. Kita harus menghemat penggunaan kertas, karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon. Sehingga dengan menghemat kertas, kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Cara menghemat kertas: tidak mencetak dokumen yang tidak perlu, tidak menggunakan kertas secara berlebihan, menggunakan kedua sisi kertas, mendaur ulang kertas untuk digunakan lagi, dan lain-lain. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita telah melaksanakan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian hutan. Meskipun kita sebagai warga negara memiliki hak atas hasil hutan. Anak-anak, kertas terbuat dari pohon. Ada sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 pohon besar. Wow, luar biasa bukan? Nah, sekarang kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Ayo, coba tuliskan di buku latihanmu.
Ketiga pohon ini digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kertas. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, dan juga pohon jati. Menurut kalian, pohon manakah yang paling tinggi? Ayo, bagaimana kira-kira caramu untuk mengukur panjang satu pohon? Untuk mengukur suatu pohon, kita bisa menggunakan alat ukur. Alat ukur panjang benda itu ada bermacam-macam. Ada roll meter, ada penggaris, ada jangka sorong, ada meteran pita. Di sini ada gambar yang menunjukkan contoh-contoh alat ukur panjang. Ada penggaris, ada meteran roll, ada meteran saku, dan ada meteran pita. Sekarang coba tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda berikut. Lihat di kotak ada bagian yang diukur. Ada tinggi badanmu. Silakan tuliskan jenis alat ukur yang dapat kalian gunakan untuk mengukur tinggi badan, panjang lingkar pinggang, panjang meja rumahmu, panjang lompatan teman bermainmu, panjang halaman rumahmu, dan lebar bak mandimu. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, silakan ukurlah tinggi badan keluargamu di rumah. Boleh siapa saja, boleh ayah, boleh ibu, boleh adik, boleh kakak. Kalian ukur masing-masing setiap anggota keluarga kalian. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga bisa digunakan untuk membuat alat musik? Tidak, bukan? Mengapa? Karena alat musik itu sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya gendang. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Kalian dapat bernyanyi diiringi dengan gendang atau dengan tepukan tangan. Nah, sekarang kalian bisa melihat contoh tayangan video bernyanyi pola irama dengan tepukan tangan dan meja. 1, 2, 3. Pada hari itu hari beristimewa, ku duduk di muka, ku duduk sebentar sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Bagaimana? Kalian sudah melihat videonya tadi? Sekarang tugas kalian di rumah bersama dengan orang tua, bernyanyilah lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan, atau lagu Lihat Kebunku dengan diiringi pola irama tepukan tangan. Mintalah ayah atau ibumu untuk merekam kalian saat bernyanyi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.